Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Robi Aryan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NPM 235210636. Di sini saya akan berceramah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, baik untuk pribadi, masyarakat, maupun negara. Isi ceramah saya hari ini terdapat 6 poin. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ramadan adalah bulan yang istimewa karena di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, menjauhkan dari kegelapan, serta menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Ia diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya pastikan tahu semua itu malam apa? Yaitu adalah malam yang lebih baik dari 1000 malam. Yang poin yang kedua adalah bahaya jika meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan siapa saja yang berpaling dari Al-Quran akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan siksa pahit dan pedih juga di akhirat. Ada di surah At-Taha ayat 124. Hidup kita yang hari ini penuh kesempitan, krisis, bencana, dan masalah-masalah sosial sejatinya adalah akibat kita berpaling dari Al-Quran. Negeri ini kaya, tetapi banyak juga rakyat yang miskin karena kekayaan di negaranya tentunya. Karena kekayaannya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Keadilan yang ketiga keadilan sosial dalam Al-Quran. Al-Quran melarang penumpukan harta pada segelintir orang. Itu ada di surah Al-Asyr ayat 7. Sayangnya hari ini kekayaan di negeri ini hanya dikuasai oleh oligarki, bukan kemakmuran rakyat. Kalian pasti juga, kalau aku sih setuju kali. Yang keempat, Al-Quran sebagai sumber syafaat. Al-Quran tidak hanya menuntun di dunia, tetapi juga memberi syafaat di akhirat. Nabi SAW itu juga pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya di hari kiamat. Itu ada di hadis riwayat Ahmad. Kita next poin kelima adalah kewajiban negara menerapkan Al-Quran. Negara wajib menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Perintah Al-Quran tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk negara. Sayangnya saat ini hukum-hukum Al-Quran ditinggalkan, bahkan diganti dengan ideologi kapitalis sekuler. Kita next yang keenam, itu adalah akibat meninggalkan Al-Quran. Apa sih akibat dari meninggalkan Al-Quran nih? Menurut kalian gimana? Ya, negeri ini menjadi gelap karena mengabaikan Al-Quran. Korupsi di mana-mana, merajalela korupsi itu kan, dari pemimpin. Sejak dulu lagi dari zaman VOC ada korupsi. Sedih. Narkoba juga banyak. Anak-anak muda, mulai dari orang tua sampai anak-anak muda kan banyak narkoba sekarang. Baru juga perzinahan, judi, zina nih banyak sih. Hingga perampasan kekayaan rakyat. Ya kan, perampasan kekayaan rakyat juga banyak kan oleh kaum-kaum kapitalis. Ya, semoga terjadi akibat kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kayaknya cukup 6 poin aja.
untuk ceramah singkat saya pada hari ini. Sebelum saya tutup ya, ada diskusi sedikit nih, atau saya sharing-sharing sedikit. Saya berikan saran ya untuk kalian semua yang masih muda, yang sebaya dengan saya. Mungkin ada juga ya kan, ada di bawah saya atau di atas saya. Saya masih muda kok, santai. Ya, sesibuk apapun kita, serumit apapun hidup kita, sesial apapun lah kehidupan kita, sebahagia apapun lah kehidupan kita, tetap buka Al-Quran dan jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa sholat ya, karena gini lah, contohnya nih ya, para yang berzina nih ya, kalian pacaran lah contohnya nih, kalian pacaran terus cewek kalian tuh gak kalian openin gitu seharian, marah nggak cewek kalian? Marah. Sakit hati nggak cewek kalian? Sakit hati. Kaliannya merasa salah nggak? Merasa. Tetapi kenapa sama Tuhan kan nggak pernah merasa salah, meskipun Tuhan kan lupakan? Padahal Tuhan yang menciptakan kalian, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kan. Itu kan yang kalian pelajari dari kecil. Tapi kenapa kalian lupakan sekarang? Ayo. Itulah tuh bahaya meninggalkan Al-Quran. Jadi goblok sebagai umat yang beragama. Miris. Oke, penutup. Tutup aja lah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini seharusnya menjadi momentum untuk kembali kepada Al-Quran ya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Mari kita amalkan Al-Quran dalam aspek kehidupan, baik secara pribadi, masyarakat maupun negara, ataupun bangsa lah, kalian bilang pun sama aja, secara kafah ya, dan menyeluruh ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video saya pada hari ini. See you the next video. Bye bye.